Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya, kembali lagi di channel YouTube Cahaya Rancamaya. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tes potensi skolastik atau TPS yang biasanya kita temui di SBMPTN ataupun UTBK. Yang kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Contoh pertama adalah diberikan suatu soal seperti ini. Ahmad menerima gaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan materi seminar. Jika Ahmad menerima gaji sebesar 6 juta, kemudian diberikan tabel, R itu adalah lama Ahmad memberikan seminar dan S adalah 52 jam. Nah, yang pertama adalah kita tuliskan dulu ada dua hal. Yang pertama adalah lama waktu, ya kan? Yang kedua adalah gaji. Itu. Oke. Nah, Ahmad menerima gaji sebesar 360.000 untuk 3 jam. Kemudian dia menerima gaji 6 juta. Nah, berapa lamanya? Kita nggak tahu. Nah, kita cari hubungan di sini bahwa semakin lama dia memberikan seminar, otomatis gaji dia juga akan semakin besar. Jadi dia berbanding lurus. Sehingga kita bisa membuatkan suatu perbandingan bahwa X yang kita cari dibagi dengan lama waktu 3 jam, kemudian sama dengan 6 juta dibagi dengan 360.000. Oke ya. Kita 3 dengan 36, kita bagi dengan 3 bagi 3 1, 36 bagi 3 sama dengan 12. 6 dan 12 kita bagi dengan 6, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Oke ya. Kemudian nolnya berapa? Ada 4, kita coret. Gitu kan? Ini juga hilangkan. Sehingga menyisakan 100 dan 2. Sehingga X sama dengan 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50 jam. Sehingga kita dapatkan R itu adalah 50 dan S di sini 52 jam. Sehingga hubungannya berarti di sini R itu lebih kecil dibandingkan dengan S. Jawaban yang sesuai adalah jawaban yang B, R lebih kecil dibandingkan dengan S. Itu contoh soal pertama. Sekarang kita beranjak ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini, suatu pembangunan jembatan dapat diselesaikan selama 20 hari oleh 12 orang. 20 hari oleh 12 orang. Ya. Kemudian apabila 4 orang pekerja tidak datang selama pembangunan jembatan, maka berapa lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerja yang tersisa? Ya. Sekarang hubungannya antara hari ya dan jumlah orang. Oke. Nah, 20 hari itu oleh 12 orang, ya. Kemudian dikatakan bahwa apabila 4 orang pekerja tidak datang, berarti 12 kita kurangi dengan 4 sama dengan 8 orang. Nah, berapa hari gitu kan? Nah, di sini hubungan antara hari dan orang dalam menyelesaikan pembangunan jembatan ini, kalau semakin banyak orangnya, otomatis dia harinya juga akan semakin kecil, gitu kan ya, semakin cepat gitu. Kalau misalkan semakin dikit orangnya, berarti hari akan semakin lama. Jadi pembangunan masjidnya semakin lama. Sehingga hubungan antara hari dan orang itu hubungannya berbanding terbalik. Sehingga kita tuliskan X, hari yang kita cari dibagi dengan 20, itu sama dengan 12/8. Gitu ya. Sehingga kita bagi ya, ini dengan 4. Oke ya, bagi 4 sama dengan 5, ini sama dengan 2. Kita bagi dengan 2, ini 6, dan ini 1. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6 kali sama dengan 5. Kalian dapatkan sebanyak 30 hari. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai adalah jawaban yang E, 30 hari. Kemudian contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada Iqbal menjual smartphone seharga Rp1.800.000. Dengan penjualan tersebut, Iqbal mengalami kerugian 10%. Jadi Iqbal mengalami kerugian 10%. Berapakah harga beli smartphone tersebut? Oke. Cara cepatnya adalah seperti ini. Untuk menentukan harga beli, ya harga beli itu sama dengan 100 dalam persentase ya. Bagi dengan 100 dikurangi persentase kerugiannya berapa, dikalikan dengan harga jual. Nah, di sini kita masukkan saja angka-angkanya. 100 bagi dengan 100 dikurangi 10% di sini kerugian dia. Dikalikan dengan harga jualnya adalah 1.800.000. 1.800.000. Oke ya.
Sehingga kalian dapatkan 100 per 90 dikalikan dengan 1.800. Oke. Ini hilang, kemudian ini hilang juga 1. 9 dengan 18 bagi dengan 9, 9 bagi 9 1, 18 bagi 11 sama dengan 2. Oke ya. Ini sama dengan 20.000 dikalikan dengan 100 sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga harga beli smartphone Iqbal adalah sebesar 2 juta rupiah. Jawaban yang sesuai adalah jawaban yang C. Seperti itu. Kemudian satu lagi soal. Nah, pada soal ini, pada gambar di bawah ini, tentukan nilai dari 2x tambah y tambah z. Oke ya, ada segitiga seperti itu, kemudian ada sudut dalam, ada sudut luarnya. Nah, untuk cara singkatnya, kita bisa menggunakan korelasi seperti ini ya. Misalkan ini ada A, ini ada B, ada C, kemudian di sini ada D, di sini ada E, gitu ya. Kemudian kalau kita carikan korelasinya adalah di sini A plus B, ya kan? A plus B itu akan sama dengan E, gitu. Dan untuk A plus C itu akan sama dengan D, ya. Hubungan sudutnya seperti itu. Jadi A plus B sama dengan E dan A plus C sama dengan D. Sehingga dari soal ini kita dapat mencari berapa besarnya dari 2x plus y plus z adalah x plus z itu akan sama dengan 115. X plus z itu sama dengan 115 derajat. Kemudian x plus y, ya kan? X plus y, x plus y-nya sama dengan 125 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan x tambah x sama dengan 2x, ya, ditambah dengan z berdiri sendiri, misalkan sini z ditambah y sama dengan 115 ditambah dengan 125 adalah 240 derajat. Oke. Jadi kalau 2x tambah y tambah z ini juga bisa dituliskan 2x ditambah y ditambah z itu sama dengan 240 derajat. Jawaban yang sesuai adalah jawaban yang D, 240 derajat. Oke, demikian sahabat Cahaya Rancamaya, pembahasan beberapa contoh soal tes potensi skolastik yang berkaitan dengan pengetahuan kuantitatif. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat Cahaya Rancamaya yang sekarang duduk di kelas 12 ataupun masih kelas 10 dan kelas 11. Jangan lupa untuk selalu like dan share apabila hal ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel YouTube Cahaya Rancamaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.